Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun Anda yang melihat secara streaming, selamat pagi berkah dalam. Satu pesan paling penting dan selalu diwartakan pada masa Advent adalah persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan hal ini saya renungkan dalam ungkapan yang dulu pernah saya dengar, bahwa peristiwa Natal yang akan kita nantikan itu bukan pertama-tama masalah Natal di kandang domba. Kita, saya dan Anda tahu bahwa Yesus tidak akan lahir lagi tahun ini di kandang domba. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah demikian. Tidak ada gunanya Yesus lahir berkali-kali di kandang domba kalau ia tidak pernah lahir di hatimu, di dalam keluargamu, di dalam masyarakatmu. Kehadiran Yesus itu penting untuk lahir dalam diri kita. Penjelasannya demikian. Ada sebuah cerita dari seorang bapak yang pernah saya baca dalam sebuah tulisan mengatakan demikian. Kehidupan keluarga kami tampaknya lancar-lancar sampai pada akhirnya pada suatu hari saya menemukan anak saya kecanduan narkoba. Bapak itu punya pekerjaan yang baik, dia punya perusahaan, bekerja siang malam sehingga tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Pada waktu itu saya merenungkan ketika melihat anak saya dalam kecanduan narkoba, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang bapak supaya keluarga saya bersatu kembali, mengingat istri dan adik-adiknya juga merasa bahwa ada situasi yang tidak benar dengan keluarga ini. Saya sebagai kepala keluarga, saya harus mengambil peran, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Karena kebetulan masa itu masa Advent dan dia membaca teks ini. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Maka yang diceritakannya adalah bahwa akhirnya dia menemani anaknya ini rehabilitasi dan perlahan-lahan dia berupaya. Satu hal yang dia upayakan adalah saya ingin supaya saya memiliki ikatan batin, relasi batin antara seorang bapak dan seorang anak yang selama ini relasi kami adalah relasi lahir, yaitu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang yang saya berikan. Maka benar bapak itu sering memberi waktu, berhenti bekerja di sore hari, malam memberi waktu kepada anaknya untuk ngobrol, untuk cerita berpanjang-panjang. Hingga akhirnya ketika rehabilitasi selesai dia juga mengajak, yuk kita mulai minggu ini setiap Kamis kita ke Ganjuran. Sebelum ke Ganjuran ke Bakmi Mbah Mo. Salah tambahan itu. Dan ungkapannya pokoknya demikian. Malam itu setiap hari Kamis malam mereka pergi ke Ganjuran. Dan kalau saya ceritakan terlalu panjang, ungkapannya setahun kemudian, seperti halnya film-film. Setahun kemudian situasi keluarga itu menjadi lebih akrab. Dan apa yang dia ungkapkan di akhir tulisan adalah, saya sungguh bersyukur meskipun mengalami pengalaman sulit bagi keluarga kami, itu adalah tempat di mana saya sadar saya sebagai seorang bapak harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari cerita itu saya pikir kita semua juga bisa merasakan apa toh yang belum benar, apa toh yang kurang dari hidup saya, dari hidup keluarga saya. Karena seperti saya katakan minggu yang lalu, pertobatan berarti menyadari bahwa hidup saya, hidup keluarga saya bisa lebih baik. Dan hal ini diungkapkan dengan sangat indah di dalam cerita yang sangat saya sukai, itu cerita tentang anak yang hilang. Peristiwa yang membuat anak itu akhirnya waktu itu makan dari makanan babi, dan karena tidak kebagian lalu dia menangis dan mengatakan, betapa banyak orang upahan di rumah bapakku yang tak pernah kelaparan, sementara aku di sini sendiri seperti ini. Maka aku akan pulang ke rumah bapakku mengatakan, Bapak, aku tidak layak dipanggil anak,
terimalah aku sebagai hamba saja. Dari ungkapan itu tercermin dua hal, yaitu tentang pertobatan memungkinkan kita untuk berpikir menyesali bahwa saya pernah membuat keputusan yang salah, menangisi kesalahannya. Dan yang kedua, rindu untuk memperbaiki diri, rindu untuk pulang dan mengatakan bahwa tidak layak dipanggil anak, tapi jadikanlah aku hamba. Itu ungkapannya kalau mau dikatakan ya ungkapan mari kita kembali, saya sadar bahwa situasi saya yang seperti ini membuat saya mengalami kekacauan, membuat keluarga saya mengalami kekacauan, membuat masyarakat saya mengalami kekacauan. Saya sebagai pribadi ingin mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk bekerja dalam diri saya. Untuk apa? Untuk bekerja di dalam keluarga saya. Untuk apa? Untuk berkarya di dalam kehidupan masyarakat saya. Karena saya sadar bahwa hidup adalah kerjasama antara Tuhan dan saya. Saya berjuang, Tuhan merestui. Tapi kalau kita diam saja, ya. Kalau dalam kehidupan kita bisa menyesali bahwa saya punya kesalahan. Saya sudah membangun dalam diri saya tembok permusuhan dalam nama dendam. Dendam itu artinya kebencian. Kebencian itu artinya, kata-kata orang itu mengatakan benci itu artinya berharap minum racun tetapi berharap orang lain yang mati. Karena kebencian itu pada dasarnya menyakiti diri sendiri. Dendam, membangun permusuhan dengan orang lain. Atau kita memiliki sifat pemalas, atau kita memiliki sifat iri hati, atau kita memiliki sifat korup dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman yang menggerogoti kehadiran Tuhan dalam diri kita ini semoga kita sesali. Dan yang terakhir saya mengungkapkan, semoga kita bisa mengikuti apa yang diungkapkan dalam bacaan Injil tadi. Ungkapan dari Santo Yohanes Pembaptis yang mengatakan, maka bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Maka bertobatlah, berilah dirimu diperbarui oleh Tuhan sehingga hidupmu menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau tidak pernah ada pertobatan, satu hal yang akan terjadi, yaitu bahwa masalah Anda hari ini akan sama dengan masalah Anda 5 tahun ke depan. Umur semakin tua, tetapi masalahnya itu saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita membuka hati dalam rasa pertobatan dan bertanya diri kepada diri kita masing-masing. Apa yang harus aku buat untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam peran hidupku sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua. Orang tua itu harus berjuang dalam kehidupannya, menyadari bahwa ya kan sekarang ini relasi dengan anak tidak mudah. Katanya orang tua zaman sekarang itu punya dulu waktu kecil dikerasi oleh orang tuanya, dididik dengan keras oleh orang tuanya. Sekarang begitu menjadi orang tua, dididik dengan keras oleh anak-anaknya. Mesake. Untung saya tidak punya anak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita membuka dalam diri kita, membiarkan Tuhan menguasai kehidupan kita dengan kesadaran satu pertanyaan besar tadi, apa yang harus aku lakukan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan? Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.